Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sahabat Islami? Semoga sehat selalu dan semoga Allah memberikan terbaik buat Anda di rumah. Ketemu lagi dengan saya, Eko Bando, dalam sebuah acara Mozaik Islam. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kita akan bicara tentang seorang yang sukses mencapai kesuksesannya dengan penuh air mata dan juga penuh dengan semangat. Kita akan bicara dengan seorang entrepreneur muslim. Dia sukses dengan usahanya, sukses dengan promotor musiknya. Seperti apa dia? Siapakah dia? Kita akan ketemu langsung dengan Bang Ucok Nasution. Assalamualaikum Bang Ucok, sehat? Masya Allah. Bang, ini kita dengan sahabat Islami pengen tahu sedikit banyak nih Bang tentang dunia bisnis Abang sekarang. Iya. Event organizer. Iya. Katanya Abang juga selain event organizer juga seorang promotor dari musik juga. Iya. Juga memiliki beberapa brand juga. Amin, amin. Bang, sejarah awal nih, Ya. gimana pertama kali bikin atau penyelenggaraan event organizer ini seperti apa sih Bang? Ya, awalnya saya juga bekerja ya. Hmm. Bekerja jadi karyawan gitu kan. Karyawan dulu sebelumnya? Iya, karyawan. Ya, cuman dari karyawan itu sambil pelan-pelan ada side job lah. Oke. Side job itu menyelenggarakan event-event. Kebetulan kalau ada yang minta saya untuk mengerjakan sesuatu, saya kerjakan. Di satu sisi juga saya sering mengerjakan konser-konser musik ya. Konser musik kelas internasional lah gitu. Lebih ke konser musik-musik cadas gitu. Oke. Pak Eko ya. Nah, kebetulan tahun 2005 itu ya. 2005 saya gelar sebuah konser internasional di dua kota. Di berapa kota Bang? Di dua kota. Di dua kota? Jakarta dan Surabaya. Oke. Nah, kebetulan Jakarta alhamdulillah sukses. Nah, Surabaya itu kebetulan saya mengalami kerugian lah gitu kan. Kita rugi. Nah, saya hitung-hitung saya memang harus pada saat itu saya masih bekerja Mas Eko ya. Masih kerja di ya, karyawan, tapi side job juga, cuman side job saya ini merugi lah gitu. Oke. Nah, terus saya berpikir ruginya juga cukup lumayan. besar banget lah hitungannya. Ya kalau saya tabung pakai gaji saya itu paling nggak 10 tahun harus balik. 10 tahun coba bayangin. Sahabat Islami. Iya gitu, cuman saya ikhtiar ya Mas Eko ya. Jadi saya ya berdoa gitu, mulai dekat lah gitu kan. Akhirnya saya sering duha, sering dengar ceramah. Alhamdulillah, karena dulu saya sering mengkotak-kotakan pekerjaan kan. Karena ya saking kita perlunya, apapun kita kerjain. Sampai ada kompetisi ikan cupang, ada kompetisi belum fokus gitu. Iya, akhirnya karena saya butuh untuk mengembalikan dana kekurangan itu. Saya kerjain apa aja saya kerjain, Om Eko, yang penting halal kan. Bang, ya. Saya potong sedikit nih Bang. Ya. Kalau misalkan tadi kan Abang sudah menceritakan tentang kegagalan. Nah, tadi Abang sudah singgung dengan masalah duha. Ya. Ini sangat luar biasa nih. Mungkin sahabat Islami sudah sering banyak mendengar nih tentang masalah duha untuk mengundang rezeki. Ya. Nah, pertanyaannya sejak kapan Abang mulai dengan duha ini? Ya, sebenarnya sih awal-awal yang mengalami, memang sayangnya kita tuh kan kalau ditimpa masalah ya, baru mulai dekat gitu kan. Tapi sebelumnya masih agak cuek gitu kan. Ya itu saya duha, yang 10 tahun tuh jadi cuma 6 bulan Om Eko. Masya Allah. Jadi yang harusnya dibayar dibayar 10 tahun tuh 6 bulan tuh selesai. Allah. Ini sahabat Islami menarik nih. Ternyata memang luar biasa cerita suksesan Anda awalnya dari duha. Bang, pemirsa sahabat Islam ini di rumah pengen tahu nih Bang, dari awalnya Abang sebelum bekerjanya juga di bidang event organizer sendiri atau event organizer ini dari kampus sudah mulai nih atau gimana? Ya awalnya memang di kampus ya. Terus terang saya memang waktu itu jarang kuliah, lebih sering bikin eventnya di kampus gitu. Iya gitu, jadi nggak bisa diem gitu. Saya sering nyenggarain. Terus kadang saya bikin bazar-bazar kecil gitu kan, saya kumpulin tukang makanan, minuman gitu. Kita ya bazar-bazar gitulah saya buat. Ada musik juga gitu. Ini yang menarik Bang tadi, yang tadi Abang singgung adalah tentang Abang pertamanya awalnya dari band-band cadas. Ya. Band-band cadas ini bisa dijelasin Bang, band-band seperti apa sih ini cadas ini? Ya pertama kali sih 2005 April tuh saya datengin kan ada Napalm Death tuh ya. Itu band grindcore dari Inggris. Kemudian saya datengin juga ada Kreator. Itu yang rugi tuh yang Kreator itu.
kreator itu rugi kan. Nah, cuman akhirnya dari situ saya mulai banyak datengin band asing ya. Sekarang sih udah ada hampir 30 sampai 40 band yang saya datengin gitu kan. Gitu. Nah, itu berlanjut sampai 2008 tuh, Om Eko. 2008 itu kan beberapa klien saya akhirnya 2006 tuh, 2006-2007 saya putusin, saya sebutin jumlahnya aja ya, waktu itu ruginya sekitar 260 juta yang waktu yang kreator itu, tapi 6 bulan saya bisa menghasilkan 260 juta. Jadi memang kadang-kadang kerugian itu jadi berkah Om Eko ya. Jadi kita kayak semacam dikasih tahu bahwa potensi saya itu dalam 6 bulan bisa menghasilkan duit 260 juta. Gitu kan. Jadi saya pikir ngapain saya mempertahankan yang bulanan yang ini gitu kan. Akhirnya saya coba bismillah, saya buka usaha sendiri gitu Om Eko. Baik Bang Ucok, ini kan kalau misalkan kita ngomong masalah usaha, Allah kan memberikan modal kita dua potensi nih Bang. Potensi pertama adalah potensi otak, kekuatan pikiran kita, kemauan kita. Terus yang kedua adalah modal waktu dan kesempatan. Bagaimana Abang memanage dua hal ini, kreativitas Abang dengan waktu yang jenjangnya juga cukup lama nih Bang. Bagaimana cara memanagenya untuk dengan kegagalan yang tadi Abang dapat, Abang bisa kembali lagi? Ya intinya kalau usaha itu lebih ke mental ya Om Eko ya. Jadi mental kita emang kita diuji betul bagaimana, karena terus terang ya nggak mudah gitu kan. Akhirnya sampai sekarang ini saya sangat bersyukur ya bisa berkembang begitu pesat. Walaupun terus terang masih banyak yang lebih muda dari saya yang lebih sukses. Tapi saya pikir saya masih diberi kesempatan gitu ya, bisa berdiri sendiri. Ya, jadi saya pikir kalau saya kan intinya tuh sangat sulit untuk melupakan peluang gitu loh. Jadi kalau ada peluang tuh saya selalu terngiang-ngiang gitu kan. Kayak lagu dangdut gitu. Iya gitu, terngiang-ngiang. Bang, ini cukup menarik nih Bang nih. Nanti kita akan balik lagi untuk sesi berikutnya tentang masalah kesuksesan. Baik sahabat Islami yang kemana-mana, terus masih menghangat suasana kita pada siang hari ini. Masih kembali lagi di acara Mozaik Islami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat Islami, kembali lagi di Mozaik Islam dan kita akan meneruskan bincang-bincang kita dengan seorang dan juga pasangan, maksudnya juga seorang ya, entrepreneur Islam yang pastinya tadi sudah kita lanjutkan, yaitu Bang Ucok, dan juga sekarang alhamdulillah sudah kehadiran seorang wanita cantik kayaknya nih ya. Kita akan bicara nanti dengan wanita cantik ini siapa, apakah ini selingkuhannya atau apa. Nah, kita akan lanjutkan lagi sekarang dengan Bang Ucok cerita yang tadi nih Bang, tentang masalah kegagalan tadi nih Bang. Yang tadi ada bilang Abang mengkompresi waktu kegagalan dari 6 bulan itu harusnya 10 tahun menjadi 6 bulan. Abang bagaimana sih memaknai kegagalan itu Bang? Ya jadi kalau sekarang saya gagal itu ya, atau saya justru malah seperti bersyukur gitu ya, karena gagal itu kayak kita diperingatkan gitu kan, bahwa sebenarnya harus ada hal-hal yang lebih kita perhatikan gitu. Jadi kadang ya itu, pertama gagal, mungkin kalau saya waktu itu nggak gagal ya, tahun 2005 itu ya saya mungkin masih bekerja Om Eko. Nggak ada kepikiran untuk jadi entrepreneur kan? Karena saya udah nyaman tapi karena gagal bulanan gitu kan. Iya kan, gitu, tinggal setor aja ke istri kan gitu kan. Nah, tapi ternyata dari gagal itu saya berpikir bahwa saya seperti dibukakan gitu. Dibukakan bahwa potensi-potensi diri saya itu lebih besar gitu dari sama Allah dikasih lihat gitu. Pertama-tama pada saat menghadapi tadi yang kerugian tadi itu shock, panik atau gimana pertama kali yang Abang alami? Ya saya terus terang ya untungnya saya udah menikah ya waktu itu ya. Jadi saya banyak curhat sama istri saya gitu. Somehow memang istri saya selalu berpikir bahwa saya bisa melewati itu semua gitu. Yang penting dia berharap saya tetap positif, tetap melakukan yang terbaik gitu kan. Jadi dia emang nggak ada masalah. Ya bayangin aja waktu itu kita masih dua-duanya bekerja ya. Dua-duanya bekerja. Ya, akhirnya ya saya juga sempat sempat beberapa bulan tuh istri saya justru yang menghidupi keluarga kita gitu kan. Karena jujur aja dari hasil saya tuh harus mencicil gitu kan, cicil utang gitu beberapa bulan. Tapi alhamdulillah 6 bulan saya juga nggak kerasa bisa selesai gitu. 6 bulan. Iya, jadi memang ya
ya dengan duha itu. Duha itu ya. Oh iya, jadi itu justru memperingan semuanya gitu loh. Gitu. Duha sebagai solusi. Iya. Pertama kali abang mendapatkan resep duha ini dari siapa bang? Kok abang tiba-tiba kok bisa ngejalanin duha? Ya jujur aja, terus terang saya sering ya ketika banyak masalah itu ya, saya sering subuh-subuh tuh suka lihat ceramah-ceramah gitu ya di TV. Bahkan saya lihat juga buka-buka YouTube lah, Eko ya. Jadi ya memang dengan adanya duha ini kita memperingan semuanya gitu loh. Tadinya yang panik jadi nggak panik gitu kan. Ya bayangin aja misalnya ini jadwalnya orang nagih gitu ya. Jadwalnya orang nagih tuh bisa nggak jadi nagih tuh dia tuh. Iya memang itu kejadian. Jadi agak gendam juga. Iya gitu loh. Tadinya yang kita mau temuin nih gitu kan, kita mau minta perpanjangan waktu gitu kan. Yang tadinya dia udah kekeh gitu kan, nggak bisa pokoknya harus tepat waktu ya. Saya coba duha dulu gitu kan sebelum ketemu dia. Siangnya ketemu, ya jadi lunak gitu kan. Nah, jadi dengan itu memperingan semuanya. Bang, ini tadi kan saya sounding nih bang, pemirsa belum tahu nih ada wanita cantik di samping abang. Ini kenalkan ini siapa nih bang sebenarnya? Ya kebetulan ini mantan pacar ya. Oh mantan pacar ya? Ini istri saya ya, istri saya kebetulan ya. Kita udah berapa lama nikah ya? Udah lupa juga. Hampir 12 tahun ya. Iya gitu. Bang, nih pemirsa di rumah, sahabat Islami juga mungkin sudah pernah melihat wajah abang, dan abang punya beberapa acara. Yang pertama adalah pameran-pameran atau mengumpulkan usaha-usaha kecil dengan clothingan. Kenapa sih abang punya inspirasi dengan clothingan, kaos-kaos ini? Ini juga nggak sengaja ya. Jadi memang pertama masalah dulu kan. Masalah? Jadi nggak sengaja juga dapat masalah? Ya. Kalau Om Eko inget kan 2008 itu lagi beberapa krisis ya. Beberapa kita jadi udah ada beberapa klien yang kita kerjakan event-eventnya. Nah, terus saya berpikir ya di tengah-tengah doa saya tuh kebetulan saya datang ke acara pameran anak-anak gitu ya, sama istri saya ajak. Saya lihat sama pameran mobil waktu itu. Saya lihat saya harus punya acara seperti ini gitu. Jadi supaya yang tanpa ada sponsor pun gitu kan, acara ini tetap jalan tiap tahun gitu kan, tanpa ada dukungan sponsor, justru malah sponsor yang dari mereka gitu kan. Kenapa kok bidikannya clothingan? Sebenarnya kan dulu dunia kaos ini kan nggak ada yang tertarik nih. Di Indonesia nih nggak ada yang tertarik dengan dunia kaos. Dulu memang banyak yang pesimis ya dengan event ini gitu ya, dengan kegiatan ini. Kok kaos dipamerin gitu kan? Nah itu memang banyak yang kontradiksi lah dengan saya gitu. Tapi saya pikir saya harus punya segmen yang berbeda. Kebetulan saya kan banyak buat konser-konser untuk anak muda gitu kan. Nah, jadi saya pikir kalau orang dewasa udah ada pameran mobil ya kan, anak-anak ada pameran anak-anak. Terus untuk ibu-ibu juga udah ada acara sendiri ya kan. Saya pikir yang nggak ada justru anak muda. Jadi anak muda ini kayak kreativitasnya yang begitu besar, potensinya di dalam, ya. Jadi gitu nggak terbendung gitu loh. Jadi, baik. Nah, saya pikir akhirnya saya rencanakan 2009 itu kita buat Jacklot ya, Jakarta Clothing Expo. Ya saya ambil perkumpulan dari teman-teman BMX, skateboard, terus ada pengumpulan anak-anak pencinta outdoor, sama distro-distro clothing. Dan kebetulan owner-owner dari distro clothing ini rata-rata emang lebih muda dari saya gitu kan. Mereka banyak yang baru mulai gitu kan. Nah, akhirnya kita coba buat bareng rame-rame. Waktu itu juga masih sekitar 130-an yang ikut gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah mereka udah hampir 500 clothing, dan itu juga masih ada waiting list hampir sekitar 200. Jadi begitu besarnya sampai ya saya senang aja ngeliat progres teman-teman ya. Yang dari misalnya dia dari cuman satu booth tuh tadinya bisa 3 brand gitu kan, patungan gitu kan. Sekarang ya alhamdulillah mereka rata-rata udah punya toko hampir 10 di seluruh Indonesia, punya karyawan begitu banyak gitu. Bang Ucok, sekarang saya pengen nanya balik dengan bertanya dengan seorang wanita cantik nih, istri Anda nih. Saya manggilnya Mbak tadi. Mbak Dani, ini gimana cara mendampingi dan memberikan support terhadap seorang suami yang dulu pernah mengalami kegagalan? Bagaimana sih caranya memberikan semangat terhadap biasa aja sih ya sebenarnya, banyak dampingin dia aja gitu, terus sama banyak sabar sih intinya. Sabarnya gimana nih sabarnya? Sabarnya ya lihat aja kondisi dia, kalau saat dia lagi drop, lagi ada masalah, kita jangan nambah-nambahin, ngerepotin dia lah gitu. Jadi urusan rumah tangga kita handle sendiri biar dia bisa fokus di usahanya dia gitu.
Soalnya saya sebenarnya tipikal orang yang nggak sabar banget ya, dia juga tahu kalau dia lagi baik-baik aja tuh ya udah nggak sabar, nyerocos apa gitu. Cuman kalau dia lagi drop ya dia yang ngomel-ngomel apa saya yang iya gitu. Jadi kita saling saling. Kalau misalkan dengan doa, apakah pada saat suami mengalami sebuah masa yang pahit, istilahnya yang pahit lah ya benar, apakah sang istri ini juga membantu dalam doanya? Oh iya, kalau doa sih selalu ya, insya Allah pasti kita untuk suami, anak-anak, orang tua kan selalu dalam setiap sholat pasti kita sisipkan doa lah, nggak ketinggalan untuk itu sih. Doanya sih ya pokoknya supaya dikuatkan aja lah, apapun yang kita hadapi kita lewatin bareng-bareng supaya kita bisa melewatinya gitu, bisa dikuatkan. Karena kan kita nggak mungkin nggak dicoba ya, cobaan itu kan pasti ada. Cuman kita minta supaya kita bisa lolos lah di situ. Subhanallah. Baik, ini menarik sekali nih. Pemirsa sahabat Islami, seorang istri ternyata memang merupakan sebuah kekuatan buat kita dan juga buat salah satu bangkitnya dari sang suami ternyata Bang Ucok. Seperti apa sih nanti pengalaman-pengalamannya, share-nya seperti apa? Jangan kemana-mana ya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat Islami, kembali lagi dan kita akan terus berbicara dan bincang-bincang masih di acara Mozaik Islam. Dan sekarang kita akan teruskan bicara dengan istri dari seorang pengusaha dan entrepreneur muslim, yaitu Bang Ucok. Nah ini tadi saya udah banyak bercerita tentang masalah doa. Ada nggak sih suka dukanya atau kasus apa yang kira-kira agak sedikit berat menghadapi seorang Bang Ucok? Kalau bukan berat badan ya, kalau berat badan kita sama. Sudah pasti. Kasus apa yang kira-kira bikin Mbak juga hampir tidak bisa untuk menerima keadaan? Kalau karena dia bisnis ya, kalau misalnya rugi-rugi sedikit gitu udah biasa ya. Cuman yang rugi luar biasa itu ya sampai waktu itu kita mesti jual rumah, jual mobil gitu. Tapi alhamdulillah kita kan karena sama-sama mulai dari nol ya. Jadi saat Tunggu. Ini jual rumah ini gara-gara kenapa nih? Gara-gara rugi ya, event ya. Biasa event salah perhitungan atau gimana kan pada saat pelaksanaan kan. Kejadian yang awal ya. Apa yang tadi ya? Ada lagi. Oh jadi Ya, kegagalannya berseri gitu ya, kayak Iya. sinetron. Oke. Tapi alhamdulillah kegagalan kan membuat dia lebih dekat ke yang atas ya, yang tadi sholatnya bolong-bolong. Alhamdulillah malah jadi bagus lah gitu. Nah, seorang istri tadi pada saat menjual harta benda itu ada perasaan shock nggak sih, perasaan aduh? Enggak juga sih, kan awalnya kita juga nggak punya ya. Karena itu kan kita cicil bareng-bareng ya. Habis nikah kita cicil rumah, terus kita beli mobil gitu. Kemudian rumah kebetulan baru selesai ya. Udah direnov, cicilan baru 6 bulan. Allah Akbar. Terus aduh kita ini nih drop, ruginya parah banget nih. Sebenarnya kita nggak punya pegangan apa-apa kan, yang kita punya ya udah cuma rumah sama mobil. Ya udah yuk kita jual aja rumah ini, kita mulai lagi, nanti bisa lah kita kan bisa bangkit lagi. Seorang istri nggak pernah komplain dengan suami, "Pak, ini kenapa kok dijual?" Alhamdulillah enggak. Subhanallah. Itu mungkin yang bikin dia tenang ya, karena dia mau rugi mau apa, kalau dia untung saya alhamdulillah gitu kan, syukur. Tapi di saat dia rugi ya udah nggak apa-apa, yuk kita bangkit lagi yuk gitu. Karena kan itu pasti lika-liku bisnis, pasti kan nggak mungkin lah akan rugi. Apalagi kita bukan terlahir dari keluarga yang emang ada gitu, mau modal apa-apa nih gitu. Kaya kan enak, ya. Alhamdulillah kita mulai dari nol itu, jadi saat kita jatuh kita nggak terlalu yang drop banget gitu. Bang, ini kenapa nih Bang? Abang punya nggak sih resepnya bisa memberikan pemahaman, penanaman terhadap istri untuk sabar seperti ini? Apa sih rahasia ini Bang? Ya sebenarnya dia udah sabar dari dulu. Sabar dulu. Jadi bukan karena hebat itu suami ya, bukan ya? Jadi memang ya kadang kan saya kasih pengertian ya, gitu, bahwa kalau kita udah terjun di dunia usaha, ya itu banyak resiko, kan? Tapi juga ya insya Allah ada berkahnya, gitu loh. Jadi ya kalau mau aman-aman aja mungkin status saya udah misalnya jadi waktu itu posisinya manajer, ya udahlah aman cukup, gitu ya. itu aman kan gitu. Tapi saya pikir saya kasih pengertian sama dia bahwa kita bisa lebih maju dan lebih bermanfaat gitu kan. Gitu. Jadi ya Bang, untuk melangkah nih Bang, kan kalau misalnya kita melihat kan Abang melangkah dari zona yang tidak nyaman menjadi aman kan, menjadi nyaman. Pada saat melangkah itu memulai kan butuh keyakinan. ya. Bagaimana Abang menempatkan keyakinan di hati Abang? Ya justru istri saya juga salah satunya yang membuat ini ya gitu saya siap, karena waktu itu dia juga kan bekerja ya. Jadi dia pikir ya udah ayo kita mulai,
nanti kalau ada apa-apa mudah-mudahan saya bisa support karena jadi itu juga yang menjadi keyakinan saya gitu. Gitu. Dan kedua juga saya mikirnya selalu ya itu potensi diri saya itu saya belum banyak terbuka gitu ya, saya pikir gitu loh. Sampai sekarang juga masih gitu Om Eko. Jadi saya terus coba-coba peluang yang lain yang selama itu bisa menghasilkan dan halal gitu. Oke, amin. Visionnya ya. Bang, ini kalian dengar-dengar juga Abang katanya lagi mau ada sebuah acara lagi penyelenggaraan tentang berbau Islam ya? Ya, jadi ini ada namanya event kita ya, event baru kita namanya Jakarta Islamic Fair. Sebenarnya konsepnya kurang lebih kayak Jacklot ya, tapi lebih ke Muslim wear lah gitu. Kebetulan kan udah banyak juga yang meminta kita, dan hasil survei kita dari sekitar 200 ribuan pengunjung yang ke Jacklot, terutama untuk wanitanya itu ya, female-nya, 2 dari 5 perempuan itu berhijab. Jadi saya pikir ini adalah suatu acara yang saya pikir nantinya akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman pecinta Muslim wear ini gitu. Bang, ada nggak sih pesan-pesan yang disampaikan buat sahabat Islami di rumah untuk memulai suatu usaha khusus di event organizer ini? Apa yang diperlukan Bang? Mungkin ada tips-tipsnya Bang? Ya, jadi buat teman-teman di rumah ya, mudah-mudahan untuk yang memulai usaha, pertama adalah ya jaga mental ya. Kemudian juga banyak melakukan ibadah. Itu penting sekali ya menurut saya, karena dasar kita, karena kita kalau yakin ya kita mulai dengan tanpa punya apa-apa. Jadi kalau kita bekerja dengan tulus ya insya Allah tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berinovasi gitu. Itu aja sih. Bang, apakah pada saat memulai usaha ini Bang, mulai usaha apapun bentuknya, event organizer atau apa segala macam, apakah harus memiliki istri dulu Bang? Menurut Abang seperti apa? Oh, nggak harus ya? Harus. Nah, karena kan kalau misalkan kata Abang tadi dengan cerita Abang, istri yang mendampingi segala macam. Ya, kalau dulu ya mungkin kan ada orang tua, ada adik kakak di rumah, itu kan saya rasa mulai dari muda juga nggak apa-apa. Justru saya kan juga mulainya dari muda dulu. Dari sebelum kawin udah mulai walaupun kecil-kecilan kan. Gitu. Kalau misalkan buat Mbak Dani nih, Mbak, ada nggak sih resep-resep atau tips yang Mbak sekarang kiatkan atau lakukan untuk bisa memahami sang suami, bisa mendoakan suami, terusnya menjadi andil besar untuk keberhasilan dari usaha ini yang sekarang ada? Apa sih kira-kira Mbak bisa berbagi nggak sih buat? Sebenarnya sih intinya kita tenang dan sabar gitu. Jadi kalau misalnya dia ada apa-apa jangan panik duluan, karena kalau dia drop kan pasti dia panik ya. Kalau kita panik juga sebagai istri apa jadinya gitu. Jadi yang penting kita tenang dulu gitu. Terus supaya membawa ketenangan ke suami juga, itu aja sih. Sama sabar lah, jangan ngerongrong kalau suaminya lagi jatuh ya udahlah gitu. Jangan lagi kita ini belum itu belum gitu. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya, nanti kita juga pasti kan akan terselesaikan juga semuanya. Harapannya untuk ke suami apa Bang? Mbak? Harapannya ya semoga semua yang sudah dibangun ini berjalan lebih baik lagi, bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi, karena kan ini nggak cuma, kalau bisnis kan hasilnya bukan cuma untuk kita sendiri ya, tapi untuk teman-teman, karyawan, terus orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan sih berkah dan lancar, itu aja sih. Amin. Bang, terakhir Bang Ucok, 1 menit terakhir, apa yang pengen harapan Bang Ucok untuk Indonesia, untuk dengan perkembangan bisnis dunia perclothingan dan segala macam, apa harapannya Bang ke depan? Ya, harapan saya sih mungkin lebih banyak yang mencintai produk-produk Indonesia ya, supaya industri clothing lokal juga makin maju, dan juga kita saling support dan saling membantu ya. Untuk yang baru mulai juga jangan pernah patah semangat ya, karena terus terang kita memang dalam berusaha ini terus diuji ya, gitu. Jadi semangat terus pokoknya. Subhanallah, sahabat Islami, luar biasa tadi perbincangan kita dengan Bang Ucok dengan istri. Ini membuka inspirasi kita bahwasannya kesuksesan ternyata ada karena ada kegagalan. Sekarang bagaimana kita bisa memaknai dan juga memberikan warna dari kegagalan kita sendiri. Dan akhirnya saya Eko Bandung mengucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di acara Mozaik Islam. Oh iya, buat sahabat yang ingin menyampaikan saran dan kritik, bisa langsung saja ada di bawah, ada Twitter Bando Eko. Silakan, mungkin ada masukan, ada yang pengen hal-hal yang bisa kita liput di acara Mozaik Islam, silakan saja di Twitter saya, Mozaik atau di Bando Eko. Terima kasih. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Mbak, terima kasih Bang.